Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Didik Fatur Rahman, TGP Angkatan 9, asal Sekolah SMKN 39 Jakarta, fasilitator Ibu Rokini dan pengajar praktek Bapak Acep Saiful Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arifah Retno Palupi, CGP Angkatan 9 dari SDN Cempaka Putih Barat 07 dengan fasilitator Ibu Rokini dan pengajar praktik Bapak Sahabat Bancin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Malasari, biasa dipanggil Mala. Saya dari Sekolah SMAN 27. Saya adalah CGP Angkatan 9. Fasil saya Ibu Rokini dan PP saya Pak Sahabat Bancin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Didi. Ya, apa kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Baik. Pada kesempatan siang hari ini, Bu Mala akan melakukan coaching ya? Iya benar Pak, dengan Ibu Retno. Dengan Ibu Retno. Baik. Kalau boleh tahu, sudah persiapan apa saja yang sudah Ibu persiapkan? Saya mempersiapkan dengan alur tirta, tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Baik, kalau begitu jangan lupa nanti pada proses coaching 3 kompetensi intinya. Yang pertama itu adalah present, kesadaran penuh. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif. Dan yang ketiga pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Iya, siap Pak. Berarti nanti saya akan melaksanakan dengan kompetensi persiapan kehadiran penuh, listening atau mendengarkan aktif, dan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Baik, kalau begitu selamat melaksanakan proses coachingnya ya Bu ya. Iya, terima kasih Pak. Mudah-mudahan lancar. Nanti Amin. setelah itu kita akan ketemu lagi ya Ibu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Retno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mala. Iya, kita akan melakukan proses coaching ya Bu ya. Iya. Iya, kalau boleh tahu gimana perasaan Ibu sebelumnya? Saya perasaannya sih baik Bu, alhamdulillah. Ya hanya ya ada sedikit banyak permasalahan Ibu yang namanya orang hidup. Ya benar Ibu. Iya. Kira-kira apa nih yang mau disampaikan? Yang ingin saya sampaikan, saya itu punya masalah Bu dengan anak murid saya. Ada satu anak yang dia kalau duduk di kelas itu tidak tahan lama Bu. Jadi ini saya lagi menjelaskan belum apa kadang antara 5 sampai 10 menit dia sudah berjalan. Sudah jalan, nanti jalan ke tempat temennya ngobrol, atau mungkin nanti jalan ke tempat temennya ngajak main, ntar ngajak nanti ke tempat temennya lagi malah ngejahilin gitu loh Bu. Gitu. Itu dilakukan dalam proses belajar Bu? Iya, walaupun saya berikan tugas dia, tetap aja Bu suka jalan tuh anak. Gitu. Apakah Ibu sudah bicara sama orang tuanya? Saya sudah bicara dengan mamahnya. Hanya saja memang mamahnya hanya jawabannya, ya udah Bu, emang anak saya begitu. Gitu. Ya saya percayakan saja sama Ibu di sekolah seperti itu. Oh iya, ini Ibu guru SD ya Bu ya? Ya, saya guru SD kelas 3 sekarang Bu. Berarti wali kelasnya juga Bu? Iya betul. Iya. Apa Ibu sudah melihat hasil anak ini di sebelum-sebelumnya dari kelas 1, kelas 2? Waktu di kelas 1 dan di kelas 2 memang anaknya juga memang jalan. Hanya mungkin karena kelas 1 dan kelas 2 itu jam belajarnya hanya sedikit ya Bu ya, nggak sebanyak kelas 3. Jadi anak ini nggak terlalu jalan-jalan banget gitu Bu kalau menurut guru yang kelas 1-nya. Kalau menurut guru yang kelas 2-nya memang anak ini memang susah diam gitu aja. Jadi harus diingatkan berkali-kali. Misalnya dipanggil namanya, kamu ayo kerjain dulu tugasnya, baru dia mau duduk ngerjain tugas. Ya, nanti gurunya meleng dikit 5 menit 10 menit jalan lagi gitu. Kan nggak mungkin Bu, saya tiap 5 menit ngingetin, ayo nak duduk gitu. Gitu. Kira-kira apa aja yang sudah dilakukan dalam menghadapi anak ini?
Selama ini sih saya baru ya itu saya mengikuti saran dari guru kelas 1 dan guru kelas 2. Saya selama ini hanya ya banyak menyuruh dia itu untuk misalnya kalau dia udah jalan kemana-mana saya tegur. Terus saya ingatkan nih ada tugas nih. Atau ya kamu dengarkan dulu gitu Bu. Hanya baru sebatas peringatan-peringatan saja. Tapi yang saya dengar dari guru yang bidang studi, dia bahkan karena gurunya pusing melihat dia kayak gangsing jalan terus disuruh keluar kelas. Oh gitu. Berarti selama ini Ibu sudah melakukan tahap-tahapan yang gimana Ibu sebagai wali kelas dan guru di kelas itu memproses anak ini. Dari yang saya dengar tadi Ibu sudah menanyakan ke guru sebelumnya ya Bu ya, dan orang tua juga ya Bu ya. Nah kira-kira dari sini apa sih yang Ibu pengen dapatkan? Saya sih inginnya anak ini bisa bisa belajar tanpa mengganggu teman Bu. Jadi suasana kelas yang saya ajarkan jadi kondusif. Apa yang Ibu harapkan nih dari saya sebagai coach? Ya, saya berharap menemukan solusi ya Bu ya. Jadi nanti saya bisa membuat kelas saya, suasana belajar di kelas saya jadi kondusif. Iya. Saya mau tanya tahap pembelajaran seperti apa sih yang Ibu lakukan di kelas? Selama ini sih ya Bu ya, saya sudah mencoba melakukan ice breaking Bu kalau di kelas. Terus untuk tugas tertentu kadang saya minta anak ini untuk maju ke depan kelas gitu kan. Jadi saya kasih dia kepercayaan. Cuman kalau misalnya kan karena anak murid saya ada 28 kan gak hanya dia terus saya berpusatnya Bu. Jadi saya bagi-bagi juga ke yang lain. Ya cuman ya itu Bu, ini jadi sedikit banyak berpengaruh pada kelakuan teman-temannya karena kan namanya ngajak ngobrol ya Bu. Gitu. Apakah ada rolling bangku setiap minggunya? Ada Bu, rolling bangku. Dan ada pengaruhnya? Nggak ada Bu. Tetap ya? Tetap. Oh, berarti anak ini maksudnya tingkatnya apa nih kalau misalnya dari tingkat SD? Kalau waktu saya belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi sih saya melihat ini anak kinestetik Bu ya. Kinestetik iya benar. Terus kalau kinestetik kira-kira apa sih yang perlu ditingkatkan? Sepertinya untuk menunjang asumsi saya akan meminta ibunya untuk anak ini dibawa ke klinik tumbuh kembang. Jadi biar saya mendapatkan penilaian juga yang akurat Bu dari ahlinya. Maksud saya kalau memang anak ini memang ternyata hanya kinestetik, bisa saya kasih pembelajaran yang berbeda. Tapi kalau ternyata setelah diperiksa ternyata ada lain, ya berarti ya saya nanti akan atau misalnya IQ-nya kurang, ya mungkin nanti akan berbeda pula penanganannya. Jadi rencana saya sih Bu, setelah ngobrol dengan ibu nih sepertinya saya harus memanggil orang tuanya lagi nanti supaya orang tuanya ini membawa anak ke klinik tumbuh kembang supaya diperiksa apakah sejauh mana kinestetiknya dia, apakah memang dia selain kinestetik ada masalah di IQ juga Bu, karena saya lihat anak ini kalau menulis kan palingnya suka. Terus juga kalau menjawab pertanyaan tugas kadang sesuka hatinya Bu gitu. Mungkin saya nanti akan ngobrol lagi sama ibunya. Sementara itu sebelum saya bertemu dengan ibunya, mungkin
saya akan mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi saja Bu, sesuai dengan yang pengetahuan yang kemarin saya dapatkan. Oke, baik. Berarti selama ini Ibu sudah melakukan riset ya Bu ya tentang anak ini. Ya. Jadi Ibu akan melakukan tindakan aksi nyatanya adalah berbicara dengan orang tuanya untuk mengetes anak ini apakah ada kekurangan atau kelebihan pada anak ini. Ya. Nanti Ibu akan melakukan teknik pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di teknik pembelajaran berdiferensiasi berarti Ibu akan melihat sesuai dengan kebutuhan anak ya. Dan jangan lupa Bu, saya hanya mengingatkan jangan terfokus dengan satu anak ya Bu ya. Tetap yang anak yang lainnya untuk diperhatikan atau bisa digunakan untuk anak-anak yang lain yang Bu ya. Dengan cara tadi Ibu pengen berdiferensi dengan menggunakan apa nih Bu caranya? Gaya belajar anak Bu. Gaya belajarnya seperti apa nih? Nanti kan ada yang visual, ada yang kinestetik, dan ada yang audio. Itu Ibu lakukan dalam satu kelas? Ya, dalam satu item? Dalam satu waktu, mungkin misalnya di hari Kamis gitu ya, saya akan coba lakukan di hari Kamis. Terus nanti kalau misalnya kan setahu saya pembelajaran berdiferensiasi kan nggak harus terus menerus ya Bu ya, sesuai dengan keadaan kondisi kelas ya. Nanti saya akan coba combine dulu, saya coba sekali dulu di kelas. Nanti kalau memang berhasil saya akan melakukannya lagi, atau kalaupun misalnya gagal, saya akan mencoba dengan metode yang lainnya. Iya, baik Bu. Jadi saya sudah paham Ibu akan melakukan pemeriksaan kepada anak ini, lalu nanti akan menggunakan diferensiasi ya Bu ya. Kira-kira ada lagi nggak Bu yang pengen disampaikan? Sepertinya saya harus mencoba teknik stop. Teknik stop. Ya, mungkin enak. Memang saya lihat dia aktif ya Bu ya. Mungkin dia harus belajar untuk menstop, berhenti sebentar, melakukan pernapasan. Ya, semoga sih bisa berhasil Bu. Nanti menggunakan teknik stop. Kalau teknik yang lainnya kira-kira apa nih Bu? Untuk anak yang aktif. Kalau itu untuk dia, anaknya kan aktif Bu. Apakah ada cara lain biar keaktifannya ini lebih berpotensi positif gitu? Kira-kira apa nih Bu yang Ibu bakal lakukan? Saya akan memberikan tugas-tugas sesuai dengan minat dan bakatnya. Contohnya minatnya apa nih anak ini? Minatnya kemarin tuh sebenarnya Bu ya, saya itu kan pernah tuh merakit tempat merakit rak buku. Dia ikut tuh Bu ngerakit, bantuin saya. Saya pikir wah nih anak nih seneng nih yang kayak begini-begini nih. Terus juga waktu itu kan saya sempat punya lemari plastik, itu kan belum dirakit. Saya coba ngerakit, ngebantu, dia mau Bu kalau kayak gitu-gitu. Ya berarti di sini bisa dong ya. Udah tahu ya, berarti anak ini potensinya adalah kinestetiknya bisa membantu gurunya ya. Biasanya sebenarnya bukan hanya gurunya Bu, temennya kalau lagi susah juga dia bantuin. Saya rasa Ibu sudah menemukan jawabannya dengan kata-kata Ibu tadi sendiri. Ternyata anak ini bisa diajak kerjasama dengan membantu sesama teman, membantu guru, atau mungkin membantu mempersiapkan bahan ajar Ibu seperti apa nih barang-barangnya yang perlu dibawa atau apa nih yang perlu disiapkan gitu ya nggak? Ya betul. Baik, itu aja yang saya bisa sarankan dan Ibu kembangkan dengan ide-ide Ibu sendiri tadi. Terima kasih Bu Retno, senang sekali bisa bercoaching dengan Ibu. Semoga Ibu sehat selalu dan bisa menjalankan tugasnya sebagai guru yang baik dan permasalahan pada anak Ibu terselesaikan dengan baik. Ibu, terima kasih Bu Mala. Ya, baik Bu Mala. Tadi saya sudah mengamati proses coaching dengan Ibu Retno dan ingin beberapa hal ingin saya tanyakan. Pertama, bagaimana? Apakah proses coaching tadi dengan Bu Retno berjalan dengan lancar? Alhamdulillah, saya sudah mengikuti alur tirta dan saya memahami betul apa itu alur tirta. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang intinya berbobot itu sudah saya sampaikan dengan Bu Retno dengan baik sesuai dengan kasusnya.
Alhamdulillah ya. Kemudian dari proses coaching tadi, apa saja yang mungkin Ibu Mala dapatkan? Yang pertama, ketika ibu ini memahami permasalahan anak, ternyata pola berpikirnya Ibu Retno ini mulai berkembang dan dia mengetahui apa sih jawabannya yang harus dilakukannya. Jadi secara tidak langsung dia mengeluarkan jawaban yang harus dia lakukan tindakannya untuk menghadapi permasalahan ini. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya tanyakan berdasarkan permasalahan yang sesuai untuk Bu Retno ini. Baik. Kira-kira dari kompetensi inti 3 tadi, apalagi yang ingin Ibu lebih kembangkan? Saya mungkin akan mengembangkannya di aktif mendengarkan lagi. Mendengarkan. Iya. Baik Ibu Mala, sangat luar biasa ya. Saya tadi mengamati coachingnya dan dengan menggunakan alur Tirta, dan selanjutnya mudah-mudahan lebih baik lagi. Kita semuanya sedang berproses ya, dan juga semakin sukses ke depannya. Amin. Baik, terima kasih sudah berkenan ngobrol-ngobrol. Iya, Pak. Ya, dengan sharing-sharingnya. Ya, itu sekali lagi terima kasih. Iya. Ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Didi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Retno. Bagaimana kabarnya Pak Didi hari ini? Alhamdulillah, baik, sehat Bu ya. Bagaimana perasaan Pak Didi hari ini? Sangat senang dan gembira Ibu. Akan proses coachingnya dengan Bu Mala? Betul Ibu, iya. Oh iya. Jadi apa yang sudah Bapak persiapkan untuk melakukan proses coaching? Baik, dalam proses coaching kali ini saya mempersiapkan menggunakan alur Tirta ya Bu, tujuan, kemudian identifikasi masalah dan rencana aksi serta tanggung jawab. Baik. Saya ingatkan ya Bapak untuk melakukan proses coaching dengan mengutamakan kompetensi inti coaching. Yang pertama, kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan aktif. Dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu, akan melaksanakan itu. Apa Bapak sudah siap? Sudah, saya sudah siap. Alhamdulillah. Nanti ketika Bapak melakukan, setelah Bapak selesai coaching dengan Bu Mala, kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Pak. Baik Ibu. Ya, selamat Bapak untuk melakukan proses coaching dengan Bu Mala. Terima kasih. Ya, sama-sama Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Didi. Ya, gimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah baik. Ya, baik. Saya dengar Ibu ada permasalahan yang ingin dibantu proses coaching pada siang hari ini. Iya, benar Pak. Jadi saya punya permasalahan bersama teman sejawat saya. Nah, sama-sama guru bahasa Inggris Pak. Ya. Baik, pada saat coaching kita kali ini, ya kita akan mencoba untuk mencari solusi bersama ya. Iya. Baik, kalau begitu saya ingin mendengar ceritanya. Iya, jadi gini, teman saya ini memang lebih senior dari saya. Cuma kita untuk komunikasi itu kurang baik karena teman saya ini merasa dia pengalamannya lebih luas, dan di sini laporannya anak-anak yang tadinya diajarkan saya, dia menjadi tidak semangat lagi belajar bahasa Inggris ketika bertemu dengan guru tersebut. Nah, guru tersebut ini dia ini melakukan sistem pengajarannya memang kelihatannya programnya bagus dengan menggunakan IT, menggunakan blog, menggunakan Canva, menggunakan media seperti IG atau menggunakan media YouTube. Nah, memang bagus, cuma saja beberapa anak ini kurang paham dalam sistem pengajarannya, gitu, Pak. Jadi tujuan
coaching kita pada hari ini yang bisa saya bantu tentang permasalahan teman dulu ya, artinya teman sejawat yang di mana saya tangkap tadi, beliau adalah senior, pengalaman, kemudian sebagian siswa, beberapa siswa memang kurang bisa mengimbangi pembelajaran sehingga mereka cerita dengan malah ya. Iya, Pak. Boleh saya tanya lagi, Mala di sini sebagai selain guru atau sebagai wali kelas juga? Iya, saya sebagai wali kelas juga. Nah, di sini yang banyak laporannya adalah bukan dari anak murid yang saya ngajarkan, tapi yang sudah pernah saya ajarkan. Jadi di waktu di kelas 10 saya ajarkan anak ini, terus di kelas 11 dia ini beda gurunya, yaitu teman saya itu tadi. Nah, teman saya ini sistemnya memang selalu menggunakan IT, Pak. Cuma dalam kegiatan pembelajaran anak-anak justru tidak mengerti. Jadi hanya paham ya sudah di-upload, ya udah sudah dimasukkan blog, ya udah sudah membuat video seperti itu sih, Pak. Baik, untuk masalah ini kira-kira sudah apa yang sudah Mala lakukan atau langkah-langkah yang sudah lakukan dalam saya pertama sih tanya dulu ke anaknya, kamu udah nanya belum sama gurunya? Kalau misalnya udah nanya sama gurunya, jawabannya seperti apa? Terus kalau nggak ngerti bisa nggak kamu nanya sama teman kamu? Terus kalau misalnya kamu keberatan, coba komunikasi sama orang tua kamu. Nanti mungkin orang tua kamu juga punya solusi lebih. Kalau misalnya masalah pelajaran, jika ada yang nggak mengerti bisa tanya sama Miss Mala. Seperti itu sih, Pak. Oh gitu. Baik. Kemudian sebagai rekan sejawat, artinya sama guru, hubungan ibu dengan guru tersebut selama ini bagaimana Ibu? Ya biasa aja sih, Pak. Maksudnya sekedar say hello aja, tidak terlalu intens dan kita juga tidak terlalu dekat. Soalnya saya juga terbatasi dengan program-program saya yang banyak belum diselesaikan. Kira-kira setelah Ibu mendengar dari anak, kemudian Ibu juga sudah banyak curhatan dari anak itu, kira-kira langkah apa yang akan Ibu lakukan pada guru tersebut? Yang pertama saya akan bicara berdua dulu ya. Gimana nih Bu, anak ini nggak paham tentang ini. Terus kalau misalnya dari guru ini beranggapan, ya harusnya dia nanya dong sama saya, nanti gimana? Oh gitu ya. Oh gitu. Nah nanti saya akan tanyakan. Gitu. Misalnya kalau dijawab seperti itu, tapi kalau misalnya tidak ada jawaban, saya akan berbicara dengan kepala sekolah. Nah, atau anak ini untuk yang bisa langsung sama kepala sekolah untuk lebih enak gimana solusinya, karena mungkin karena saya kan senior ya, junior. Nah junior itu kalau senior itu agak sulit untuk diterima sama senior. Nah oleh karena itu untuk saran saya paling akan minta sama BK atau kepala sekolah. Gitu kali Pak. Iya betul. Jadi dari permasalahan tadi yang saya amati dan saya dengar dari Ibu Mala bahwa ini kan permasalahan teman sejawat. Artinya kita sebagai teman juga kita punya saling menghormati, saling menghargai hati. Ketika ada permasalahan kita bisa meminta atau berkolaborasi dengan guru yang lain dan juga komunikasi intens dengan pimpinan. Artinya yang sudah ditawarkan oleh Bu Mala itu sangat luar biasa ya. Artinya mudah-mudahan ini menjadi jalan keluar yang terbaik ya. Dan dalam permasalahan ini saya rasa dengan berjalannya waktu ya malah juga akan bisa membantu mengatasi masalah ini. Saya yakin dengan pendekatan-pendekatan yang tadi Bu Mala sampaikan ya. Kira-kira ada lagi yang mungkin bisa saya bantu? Saya rasa sudah paham, saya nanti akan bicara saja dengan kepala sekolah dan guru BK-nya untuk masalah anak-anak, biar dia nanti komunikasi dengan gurunya langsung ya Pak ya. Baik. Ya mudah-mudahan masalah ini bisa cepat terselesaikan ya Bu ya, demi anak-anak kita, masa depan mereka juga. Kita juga harus bisa menumbuhkan dengan pembelajaran yang lebih sesuai dengan apa yang dibutuhkan ya, seperti pembelajaran diferensiasi dan sebagainya. Itu juga kan salah satu minat anak-anak kita itu bisa dikembangkan, jadi tidak hanya fokus kepada satu media saja untuk mengembangkan mereka. Ya pada intinya kita semua sama-sama saling ya menumbuhkan
terkait permasalahan dengan penentu sejawat itu salah satu masalah yang mungkin dengan sendirinya akan kita bisa atasi. Dan tadi tawaran-tawaran yang sudah ditawarkan sendiri oleh Bu Mala itu sangat-sangat luar biasa. Baik, kalau tidak ada lagi proses coaching pada siang hari ini saya cukupkan sekian. Nanti kita sambil lihat perkembangan selanjutnya. Nanti boleh kita ketemu lagi proses coaching yang selanjutnya apabila ada permasalahan yang kita bantu bersama. Baik. Itu saja, terima kasih semua. Ya, terima kasih Pak Didi. Sama-sama, sukses selalu. Iya, Salam hebat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu Mala. Alhamdulillah sudah, Ibu. Ya, bagaimana menurut Bapak proses coaching yang tadi Bapak lakukan? Alhamdulillah berjalan dengan lancar, tidak ada kendala apapun. Alhamdulillah. Nah, gini nih Pak, setelah saya melakukan observasi tadi saat Bapak melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Baik. Yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan dari proses coaching tadi terkait indikator ketercapaian? Ya, tadi sudah yang saya dapat dari coaching tadi itu banyak hal ya Bu, terutama saya bisa lebih ke identifikasi masalah itu lebih ke detail lagi dan saya lebih pada langkah-langkah yang saya ambil untuk menyelesaikan masalah itu lebih mudah gitu. Lalu apakah tadi sudah sesuai dengan alur tirta yang Bapak rencanakan? Sudah, tadi pada saat coaching tadi sudah kita menetapkan tujuan, kemudian identifikasi masalah dan juga rencana aksi nyata dan juga tanggung jawab. Oke. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Untuk kompetensi yang saya kembangkan dari 3 kompetensi inti itu saya lebih kepada pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu ya, mungkin masih agak kurang gitu ya. Oke. Baik, Bapak sudah luar biasa sekali. Tadi saya lihat Bapak juga jadi Bapak ingin belajar lebih dalam lagi tentang alur tirta, terutama tentang kompetensi inti mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Pak. Betul. Ya. Menurut saya Bapak sudah luar biasa. Semoga Bapak semakin sukses ke depannya. Amin. Terima kasih sudah mau Sama-sama. ngobrol-ngobrol sama saya dan sharing. Ya. Kita tutup ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Retno. Apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Mala. Alhamdulillah kabar saya baik hari ini. Gimana perasaannya? Alhamdulillah saya sedang bahagia Bu. Bahagia ya mau persiapan coaching dengan Pak Didi? Iya betul Bu. Iya. Apa saja nih persiapannya yang akan ditanyakan atau persiapan apa aja untuk coaching bersama Pak Didi? Untuk coaching dengan Pak Didi, saya sudah menyiapkan alur tirta Bu. Jadi 1 tujuan, 2 identifikasi, 3 rencana aksi, dan yang keempat tanggung jawab. Iya bagus Bu, jangan lupa saya hanya mengingatkan tentang kompetensinya ya Bu ya. Kompetensi di sini, kompetensi coaching adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan pertanyaan-pertanyaan berbobot harus disiapkan ya Bu ya. Insya Allah Bu. Iya, kalau gitu selamat persiapan coaching dengan Pak Didi. Nanti setelah coaching kita berbicara lagi ya Bu ya. Ya, baik Bu, terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Didi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Retno. Apa kabar Pak Didi hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Perasaan Pak Didi gimana hari ini? Sangat senang sekali. Oke. Nah hari ini kita akan melakukan proses coaching nih Pak. Bapak Ibu yang masih ada di sini silakan untuk join ke link yang sudah dibagikan di ruang chat, silakan. Ada berapa yang ingin saya ceritakan Bu. Di sini saya ada salah satu dari permasalahan yang ingin saya ceritakan dan sekaligus mungkin dapat solusi dari Bu Retno dalam proses
proses coaching pada siang hari ini. Jadi masalahnya itu siswa Ibu. Saya kan sebagai guru BK di sekolah saya, kemudian saya itu sering menangani permasalahan siswa, termasuk masalah kehadiran. Nah, ini ada satu siswa yang memang kehadirannya ini bermasalah. Assalamualaikum Bapak Ibu. Kemudian wali kelas dan diminta untuk saya sebagai guru BK-nya, karena kebetulan saya guru BK-nya, saya diminta untuk memproses anak tersebut. Nah, berdasarkan keterangan memang anak ini kehadirannya saja yang bermasalah. Nah, kemudian saya mencoba langkah-langkah sebagai guru BK, saya berkoordinasi dengan wali kelas dan saya berkomunikasi dengan orang tuanya juga. Namun sebelumnya saya sudah panggil anaknya, saya konseling individu. Anaknya itu ya ceritanya sih dia itu tetap pengen sekolah. Artinya saya tanya, kamu masih mau sekolah? Iya Pak, saya masuk sekolah. Tapi kenapa kehadiran kamu seperti ini? Nah, jawabannya dia selalu bilang, Assalamualaikum saya Ibu, Bapak. kesiangan, kemudian nggak ada yang bangunin. Mohon maaf, baru selesai sholat. Ini arahnya kemana? Kita mencoba komunikasi dengan wali kelas dan kita coba panggil orang tua. Join ke link yang dibagikan di ruang chat ya. Di Jadi ruang Bapak nih chat. hari ini tujuan untuk coaching kita itu untuk mengatasi masalah anak yang sering tidak masuk. Nah, oke. Bapak juga sudah mengidentifikasi masalahnya, sudah dapat laporan tapi ini ada dua, silakan yang lain semuanya. Bapak wali kelas sudah dapat laporan dari ini Bapak, saya udah pindah ke sini, Ibu. Terus Bapak juga sudah bertanya pada anaknya ya. Bapak sudah mengidentifikasi masalahnya. Ini udah link yang baru kan, Bu. Sudah melakukan aksi juga nih dan memanggil anak. Dan sekarang aksi yang akan Bapak lakukan selain memanggil anak, memanggil orang tua. Ini yang lama yang ada di sini lama. Silakan yang jadi anak ini sudah kita proses, silakan. Dan berapa minggu lagi Yang di WA chat saya udah klik yang baru masuk ke sini, Bu. Saya Bisa dikirim ulang linknya, melihat langsung situasi rumahnya, ya lingkungannya juga. Kirimnya lewat sini atau lewat mana? Ini ya Pak Haji ya. Artinya Ini ada satu coba ya. Nah, yang ingin saya Yang solusinya bagaimana sih supaya terakhir. itu, Yang baru saja saya kirim. ya, baik. Tidak mengulangi lagi kehadiran yang tanpa keterangan itu gitu. Silakan karena ini tidak bisa Kan tadi Bapak bilang nih ya. Silakan ke anak ini beralasan kalau tidak ada yang membangunkan. Memangnya orang tuanya kemana kalau tidak ada yang membangunkan? Ya, orang tuanya ini. Iya Bapak Ibu, silakan. Ini masih saya bantu, saya berada di sini untuk memberikan informasi. Bapak Ibu pindah, ya silakan. Ya mungkin Burung saya ini nanti akan mencoba pelan-pelan ya Bu ya. Ini sebenarnya yang benar sih mana. Saya akan mencoba untuk komunikasi lebih intens lagi gitu. Apakah Bapak sudah mencari tahu pekerjaan orang tuanya anak ini apa? Ya, ruang sebelah. Dua-duanya dagang di pasar sih. Pak Fardina, silakan ke ruang chat sebelah Pak. Mungkin sudah dibangunkan Bu pagi Tentrem, pas subuh orang tuanya pergi, anaknya tidur lagi jangan-jangan. Ke link sebelah. Mungkin nanti dicari solusinya. Selain orang tua, apakah dia punya kakak Mari atau Bapak adik? Ibu yang belum pindah, silakan ke ruang sebelah ya, yang sudah dicantumkan di ruang chat. Kalau saya Silakan tangkap, Bapak Ibu. sepertinya anak ini kurang motivasi untuk ke sekolah ya Pak. Karena kalau anak yang termotivasi ke sekolah kan istilahnya walaupun tidak ada orang tua tetap mau berangkat ya Pak. Pak Fardinal pindah ya, silakan pindah di ruang sebelah Pak. Terhadap anak ini, atau mungkin ada, apakah dia korban bullying di sekolah? Tidak ada selain kehadiran. Artinya Bapak Ibu yang masih ada di sini, mencoba menggali dari teman-temannya semua. silakan berpindah di ruang sebelah di link yang sudah dibagikan di chat room. Akan melakukan rencana aksi dengan mengcombine jawaban orang tua dan anak. Terus juga tadi sudah
apalagi ya Baik, Bu. memotivasi anaknya Pak ya supaya rajin Mohon sekolah. maaf Bu, baru selesai sholat Bu. Ya, ayo Bapak Ibu Setelah itu, silakan berpindah kapan ke Bapak akan ruang melakukan sebelah. rencana aksi ini? Yang lain ini gimana ya Bapak Ibu yang ini sudah bergabung di ruang sebelah? Bu Nani sudah bergabung di ruang sebelah? Mohon maaf, di ruang mana ya Bu? Di chat Pak, di chat room Pak. Linknya atau saya bagikan di grup kelas kita ada. Iya. Saya khawatirnya gini Pak, karena ada Blog beberapa anak ini yang belum pindah ternyata atau karena pergaulan Pak. enggak terdengar suaranya Karena, blog ini masih unmute. tuanya itu mungkin karena kerja itu, jadi dia bergaulnya sama anak yang kurang motivasi. Ya. Baik Pak. Setelah proses coaching ini, semoga Bapak bisa melaksanakan rencana aksi Bapak dengan penuh bertanggung jawab. Nanti kita akan bertemu lagi seminggu kemudian. Saya akan pantau lagi sudah sejauh mana masalah ini dapat Bapak selesaikan ya Pak. Baik. Ya. Terima kasih sudah banyak masukan dan saran-sarannya. Saya akan mencoba melakukannya nanti untuk proses anaknya tersebut lebih dalam lagi. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih juga Bapak. Demikian ya Pak ya coaching kita hari ini. Terima kasih. Ya, semoga bermanfaat buat kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Mala. Bu Retno, kita kembali lagi nih, kita bincang-bincang ya permasalahan tadi coaching. Nah, dari permasalahan coaching Ibu kepada Pak Didi, apa nih yang sudah didapatkan? Saya sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta. Tadi saya sudah dari pembicaraan sudah ada tujuan, identifikasi, lalu ada rencana aksi dari Pak Didi, lalu ada tanggung jawab dari Pak Didi untuk melakukan dalam waktu dekat rencana aksinya. Oke, apakah prosesnya berjalan lancar? Alhamdulillah Bu, berjalan lancar. Pak Didi juga proaktif. Ya, jadi pertanyaan yang saya tanyakan sudah dijabarkan juga sama beliau, dijawab dengan baik. Oke, sudah menggunakan alur Tirta Ibu? Sudah Ibu, tadi kan saya sudah kemukakan. Iya. Dan kompetensi inti dari coaching juga saya sudah hadir secara penuh. Tadi Iya. juga saya sudah mendengarkan aktif. Dan saya juga tadi menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Iya, dari pemahaman itu apa saja yang perlu dikembangkan? Mungkin yang saya perlu kembangkan adalah pertanyaan-pertanyaan berbobot, Bu. Pertanyaan-pertanyaan berbobot. Karena dari pertanyaan itu kan nanti akan ketemu solusinya dari coaching. Oke, baik. Jadi Ibu nanti akan menggunakan pertanyaan berbobot untuk dikembangkan ya Bu ya. Betul, Bu. Oke, ada lagi Bu yang ingin disampaikan? Insya Allah sih sudah ya Bu ya, sudah semua tadi sudah dilakukan semuanya. Alhamdulillah lancar dan sesuai dengan tahapan alur Tirta, juga sudah sesuai dengan kompetensi inti coaching. Oke, terima kasih Bu Retno sudah menjalankan coaching bersama Pak Didik. Semoga kita berkembang terus dan bisa menjalankannya dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot kemudiannya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Retno. Waalaikumsalam.